Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Baik, sekarang saatnya Pastor Andy ajak kita yuk memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini menceritakan tentang jalan Tuhan yang tak terselami, tapi percayalah penyertaannya itu sempurna. Amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Halo Ibu Veronica Lilis, puji Tuhan. Dan semua kita, biar pujian ini memberikan ketenangan di hati, penguatan, dan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit atau pemulihan pasca operasi. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Meskipun kita sadar jalan hidup kita tidak tahu ke depan, tapi yakinlah penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidupmu. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yes, amin.
tiada terduga Tuhan. Yeay. Bapak Ibu, siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian penyertaan Tuhan yang sempurna? Saya. Yuk kita dengar sekali lagi, Pastor bawakan untuk pujian kelegaan, dan kiranya Tuhan dimuliakan, dan saudara juga siapkan hati untuk mendengarkan Bible. Tuhan, pujian ini pasti deh memberi kelegaan di setiap hati kita. Maka teduhlah hatimu, karena janji firman Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan, ku tidak gelisah, ku tidak khawatir, ku tidak takut, karena Tuhan menyertai orang benar selama-lamanya. Amin. Siapa orang benar? Saya. Jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita. Namun percayalah ini, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yeay. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yeay. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jadi pujian tadi mengatakan aman dan sejahtera. Jadi aman dan sejahtera itu bukan berarti baik-baik saja, tapi bicara soal pujian tadi itu, meskipun di tengah badai dan gelombang, kita merasa teduh, aman dan sejahtera karena penyertaan Tuhan sempurna. Sekarang saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Pastor mau share singkat tentang tiang awan dan tiang api. Ini bicara soal janji penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Ya,
Dan hari ini kita juga percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel, maka biarlah janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga kita bisa alami, kita rasakan, kita nikmati di dalam segala hal hidup ini, bahkan sampai kita berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Penasaran apa itu tiang awan, tiang api? Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, Pastor akan membuka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat dulu yang panjang ya. Terambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-21. Wow, panjang ya. Kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 21. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Baik. Nehemia pasal 9, Bisa ulang ya. Kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 21. Kalau kita melihat perikopnya Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal bagaimana orang Israel itu berpuasa dengan mengenakan kain kabun, mengadakan pengakuan dosa dan permintaan doa. Pas banget ya dengan kita yang ikut ini. Banyak di antara kita juga punya form doa, permintaan doa, permohonan doa. Kiranya renungan ini boleh menjadi rema buat kehidupan Bapak Ibu sekalian dan Pastor Andy juga pastinya dong. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 21. Puji Tuhan, Pastor baca. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Elohim yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya Abraham ini setia terhadapmu. Engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Perhatikan, Tuhan bukan dusta. Tuhan menepati janjinya karena dia adalah kebenaran. Ayat 9, engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini.
Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dahsyatnya ya, penyertaan Tuhan, dia izinkan umatnya Israel jalan di tengah laut. Itu lautnya dibelah dua, sehingga kanan kiri itu air, tapi di tengah mereka jalan itu kering. Dahsyat ya. Ayat 12 sekarang. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dahsyat ya. Bukan cuma sekedar mereka bisa jalan di lautan, itu laut dibelah dua. Tetapi di langit juga ada perlindungan. Waktu siang terik di padang gurun, mereka dikasih tiang awan teduh. Dahsyat lah. Dahsyatkah? Dahsyat dong. Waktu malam gelap, mereka tidak punya handphone waktu itu. Mereka tidak punya baterai cas waktu itu. Tetapi mereka berjalan di kegelapan malam, ada tiang api di atas. Ya, tiang api di atas. Di mana mereka jalan, di situ ada tiang api, ada cahaya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi di atas mereka itu ada perlindungan. Ya, ada perlindungan. Waktu siang tiang awan agar tidak kepanasan, waktu malam tiang api agar tidak kedinginan, sekaligus menjadi cahaya mereka dalam gelap. Puji Tuhan. Ayat 13. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahu kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau berikan kepada mereka. Dahsyat ya. Bagaimana mereka itu makan roti bukan dari Gosen atau GoFood. Mereka makan roti bukan roti yang itu loh, yang kita tahu mungkin enak, pizza, panas-panas, bukan. Tapi mereka makan roti dahsyat, yaitu apa? Roti yang pengirimannya dari langit. Dari zaman dulu sudah ada pengiriman, tapi bukan antar kota, tapi dari langit. Mereka makan roti dari langit untuk menghilangkan lapar. Dahsyat ya. Dan cukup, bahkan berlimpah-limpah. Dan bahkan Tuhan bilang, jangan kamu stop. Udah, nanti waktu kamu lapar ada lagi. Nggak usah serakah, nyetok, malah pas sorenya pikirnya bisa simpan besok, rusak. Berkat Tuhan itu fresh. Berkat Tuhan baru setiap hari. Dahsyat. Berkat Tuhan ajaib. Roti datang dari langit untuk hilangkan lapar. Dan air dari mana? Air dari gunung batu. Jadi ini air mineral,
alami, langsung dari batu gunung untuk melepaskan dahaga mereka. Luar biasa kan? Keren kan? Lanjut ayat 16. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh. Nah, bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Nah, sampai hari ini Israel itu mereka patuh kepada perintah Tuhan. Bahkan undang-undangnya diambil dari itu apa sebutan Mispa ya, 613 peraturan dalam hukum Taurat mereka jadikan sebagai undang-undang. Sekarang mereka taat. Penyertaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bertegang leher, malah berkeras kepala, tegar tengkuk. Ya, kita tahu Israel itu disebut dalam perjalanan tegar tengkuk mereka untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tapi engkaulah Tuhan yang sudah mengampuni. Iya, sudah begitu banyak keajaiban, penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ketika mereka keluh kesah, mengeluh, mereka bilang, udahlah, lebih baik kita ke Mesir aja, meskipun jadi budak, yang penting kita di sana jelas daripada kita masuk padang gurun ini nggak jelas. Padahal mereka disertai dengan keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Tapi mereka mentalnya itu loh, suka kembali menjadi budak. Di situ Tuhan ingatkan mereka, Tuhan itu sudah mengampunimu, mengasihimu, menyayangimu. Dia Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasihnya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ayat 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, mereka ini apa ya, kalau kita ini orang di Balikpapan biasa bilang mucil. Mucil itu apa? Keras hati. Kalau bahasa Makassar kumbalaki nih, kumbal ini banyak sekali nih. Ya, mereka bahkan bikin anak lembu, bikin berhala. Dan dia berkata, inilah ilah yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang yang besar. Luar biasa loh. Segitunya mereka, mucil, banda kumbala, keras hati, nakal, angkuh, sombong. Kata Bible tadi, angkuhnya mereka itu. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka loh. Ayo, Tuhan mana yang seperti ini? Begitu besar kasihnya, panjang sabar. Tuhan tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena apa? Karena kasih sayangnya yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Jadi ada tiang awan, tiang api yang memproteksi mereka, melindungi mereka. Kalau saudara-saudara, saya coba lihat, ketik di Google dengan tulisan Iron Dome Israel, maka saya mendapatkan sebuah gambar yang gambar ini terilustrasi di pikiran saya saat membaca Bible. Dan itu bisa mewakili yang di dalam pikiran saya yang muncul di thumbnail.
di cover YouTube dan nanti dimunculkan di Facebook. Di TikTok juga sudah muncul sekarang ini. Jadi yang saya baca firman ini itu di dalam pemikiran saya di dalam sini. Lalu saya coba ketik Iron Dome Israel. Maka ketika saya ketik itu, yang muncul ini saudara-saudara. Yang mana kita sama-sama tahu, ya ini banyak ya, coba kita lihat yang lain ini. Coba yang ini. Yang mana sama-sama kita tahu dan juga menjadi pokok doa seluruh dunia supaya peperangan di Israel dengan Hamas itu bisa dihentikan. Kalau saudara ketik Iron Dome Israel, saudara akan melihat ini. Ya. Jadi kalau kita sama-sama tahu di berita bahwa ada begitu banyak rudal yang ditembak ya untuk jatuhkan di Israel, tetapi dikatakan berita yang kita dengar itu semua pecah di atas, meletus di atas. Ya, meskipun ada yang jebol. Ya, tetapi saya melihat di sini ini adalah juga bagian daripada janji Tuhan kepada para nabi. Janji Tuhan yang ditulis dalam Bible. Ya, jadi ini kita melihat di sini. Ini saya lihat ini. Coba nanti saudara ketik sendiri ya, Iron Dome Israel. Dunia hari ini mungkin sedang bingung apa, kecanggihan apa, ya. Bahkan kemarin saya lihat ada kesaksian Ibu Heni waktu pas kejadian ini ditembakkan rudal ke Israel gitu, dia ada di sana dan dia bersaksi di video itu, dia bisa melihat dari bawah bagaimana di atas langit itu rudal-rudal yang ditembakkan ke Israel itu terhalau, atau di atas itu meletus gitu, atau dibelokkan gini, lihat ya. Nah ini seperti ada di atas itu pelindung yang dikenal hari ini Iron Dome. Tetapi kalau saya membaca firman Tuhan, saya punya keyakinan ini karena janji Tuhan kepada para nabi, bahwa tiang awan dan tiang api menyertai Israel. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita doakan semuanya supaya perang itu berhenti dari bumi ini. Biar damai Tuhan menyertai. Karena kita percaya pada Bible, di dalam kitab Mazmur berkata pasal 122, berdoa juga buat Yerusalem. Ya, damai sejahtera Yerusalem, Israel, dan kota-kota di mana di sekitarnya, ya. Siapa yang memberkati Yerusalem, Israel, dia juga akan mengalami peace, damai dan sejahtera. Kita tidak usah ikut-ikutan kutuk mengutuk, karena orang benar itu memberkati, mendoakan. Kiranya perdamaian dunia terjadi, Tuhan dipermuliakan, keselamatan datang bagi seluruh bangsa. Amin.
Amin. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, dahsyatnya Tuhan loh. Saya teringat juga bagaimana ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Nuh, ya, di kitab Kejadian mulai pasal 6 sampai pasal 9 gitu. Lalu ketika sudah selesai, Tuhan bilang kepada mereka, kamu lihatlah di langit ada pelangi. Selama pelangi itu masih ada, kamu ingat, aku tidak pernah lupakan janjiku. Bapak Ibu sekalian, demikian pun saya percaya bahwa kalau sampai hari ini orang masih menebak-nebak, wih hebat ya, canggih ya, keren ya, kok seperti di atas Yerusalem, kota kecil yang tidak terlalu besar, tapi ada perlindungan yang disebut Iron Dome. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya baca Bible, saya tidak pintar ilmu sains, ilmu kimia, ilmu apa saya tidak pintar, tapi saya baca Bible dan saya punya keyakinan bahwa ini adalah tiang awan dan tiang api penyertaan Tuhan yang berlaku sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang Pastor mau maju ayat 20 sampai 21. Engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu, roti tadi dari langit, tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ayat 21, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Bisa bayangkan gak sih? Satu hari saja kasih makan ribuan orang ini. Dari mana? Apalagi 1 minggu. 4 hari aja udah bingung. Ingat gak kisah di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus dengan banyak orang, akhirnya mereka sudah sore, udah lapar, mau pulang, murid suruh pulang sudah masing-masing rumah. Ya, sudah malam. Soalnya kalau nggak pulang, nanti harus menjadi kewajiban murid-muridnya siapkan makanan dong. Iya kan? Karena mereka datang rame-rame mencari Tuhan Yesus. Jadi kewajibannya harusnya, kalau punya etika, murid-murid siapkan dong makanan. Karena mereka datang. Tapi karena mereka rasa takut, aduh sebelum malam, kalau malam itu nanti kita kewajiban kasih makan malam. Saya punya cerita tentang ini, ya, muncul terlintas aja. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara itu diagendakan sampai lunch atau jam makan siang gitu. Nah kebetulan Pastor sempat mampir di tempat itu dan ketemu sama teman-teman pengurusnya. Lalu saya bilang, loh ini kan harusnya acara lunch. Dia katakan, enggak Pak Pastor, kita percepat saja, sebelum jam 12 kita langsung selesaikan materi. Loh kenapa? Harusnya kan di rundown ada lunch, baru nanti apa gitu sambungannya, berikutnya sesi. Enggak Pastor, kita ini upayakan selesai sebelum lunch. Kenapa emang? Soalnya kalau lunch, jam makan siang, kita berkewajiban kasih mereka makan. Terus sementara baca kita pas-pasan. Iya, jujur banget ya panitianya ini, pas-pasan, jadi kita percepat materinya saja supaya tidak sampai jam makan siang mereka sudah bisa pulang.
makan masing-masing gitu. Nah itu mungkin kalau saya melihat kisah ini sama dalam Bible berkata suruh mereka pulang. Nanti kalau malam bingung kita lapar, siapa yang tanggung jawab? Ayo. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kasihan, jangan kau suruh dia pulang. Nanti di tengah jalan lapar dia. Bagaimana? Loh, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita menyiapkan makanan di mana? Katakanlah siap saji makanan yang cepat itu. Katakan misalnya ada contoh. Apakah di satu resto atau warung atau rumah makan punya stok langsung, katakan misalnya 5.000 orang itu? Butuh waktu berapa lama mereka memasaknya, menyiapkan materinya, bahan-bahannya, mesti ke pasar dulu. Tetapi di situ Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu diberkati. Yes. Beberapa ketul roti, beberapa ekor ikan kecil-kecil. Iyalah yang bawa anak-anak kecil juga. Masa ikan gode-gode, mungkin berapa ons, bukan berapa kilo. Nggak tahu lah sudah. Tapi tidak lihat. Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu meskipun sedikit diberkati jadi cukup. Yes. Apa yang ada padamu meskipun sedikit ada ucapan syukur diberkati jadi cukup, bahkan jadi mujizat. Akhirnya dari ketul roti itu dan ikan-ikan itu bisa mengenyangkan ribuan orang plus babungkus. Karena masih sisa beberapa bakul. Luar biasa Tuhan, dahsyat Tuhan. Pemeliharaannya, kasihnya, kesembuhannya, keselamatannya, pengampunannya, firman-Nya, ajarannya, karakternya, teladannya luar biasa banget Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan lihat ayat 21 kita lihat sekarang ya. 40 tahun lamanya engkau memberi mereka makan di padang gurun sampai 40 tahun loh. Dahsyat loh. Mereka tidak berkekurangan, tidak kelaparan, tidak kurang. Berlimpah iya. Makanya yang serakah-serakah itu jangan sampai mereka Tuhan bilang apa? Kamu gak usah stop. Sebentar kamu lapar, ada lagi jatah. Bukan dari Gosen, bukan dari GoFood, bukan dari kiriman delivery mana. Dari langit datang. Mereka ada kekurangan dan pakaian mereka tidak rusak. Bisa bayangkan gak sih? Sulit ya? Ya udah bayangin dikit aja deh. Bagaimana 40 tahun mereka di padang gurun? Ya, pakaian mereka tidak rusak. Kalau kita lihat berita hari ini, di tempat di mana terjadi perang, rumah sakit kewalahan, dan ada satu yang menonjol penyakit namanya infeksi paru-paru. Jadi korban perang hari ini mereka sedang dalam pergumulan menghadapi bertahan dengan infeksi paru-paru. Dan dokter berkata banyak pasien terinfeksi paru-parunya. Mungkin karena seputar sana rumah sakit napas akhirnya tertular. Kita doakan biar masa-masa sukar ini cepat terlewatin. Damai Tuhan menyertai mereka semuanya. Kembali pembacaan firman Tuhan. Di sini Bible mencatat bahwa selama 40 tahun mereka tidak kekurangan. Ada pemeliharaan, ada satu sumber. Ada sumber yang memang provider, penyedia. Pakaian mereka tidak rusak.
Bukan belanja di matahari ya. Baju matahari saja masa sih tahan 40 tahun tidak rusak? Yakin? Kalau saya sih nggak yakin. Tahan pesan nggak dipakai, saya rasa meskipun nggak dipakai rusak karena kan lapuk benangnya pakainya gitu. Tapi 40 tahun ini pakaian tidak rusak loh. Dahsyat ya Tuhannya. Dahsyat Tuhan. Dan perhatikan lagi, satu lagi ya. Kaki mereka tidak bengkak. Kaki orang Israel itu besar-besar. Dibilang Pastor Hendy ini tingginya 183, mereka lebih tinggi lagi. Kau tahu gaya sok tahu. Saya pernah ke Israel. Saya pernah studi tour ke Israel. Jadi saya pernah lihat bagaimana perawakan orang-orang Mesir, orang-orang Israel. Mereka tinggi besar. Nah, bisa bayangkan orang tinggi besar berjalan di padang gurun 40 tahun, kaki mereka tidak bengkak. Katakanlah mereka ada yang sebagian punya sepatu, bukan sepatu dari kaca, dari kayu. Ya. Dari kayu pun sepatu mereka jalan itu berat, itu bisa bengkak. Apalagi sebagian besar tidak mengenakan alas kaki. Tapi luar biasa loh. Kaki mereka tidak bengkak, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa loh. Penyertaan Tuhan sempurna. Sebentar kita bawa pujian itu kita ulangi ya. Penyertaanmu sempurna, jalanmu penuh arti, sempurna, pengawalanmu luar biasa. Kaki mereka tidak bengkak, sehingga mereka bisa berjalan, cuma masih suka ngeluh. Sudah lihat mujizat, penyertaan, penyediaan, masih suka mengeluh, masih suka komplain. Itulah karakter. Nah, kita mau kembali di sini. Ingatkan diri masing-masing. Saya punya karakter harus berubah. Yang tukang komplain, tukang emosian, tukang menggerutu, tukang ngeluh. Udah, stop sudah. Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir ke Israel, ke tanah perjanjian. Itu rencana indah. Tapi seringkali dalam perjalanan mereka mengeluh. Mental budaknya tidak keluar. Tubuhnya di bawah pembebasan, tapi mentalnya, pola berpikirnya, mindsetnya tetap pola yang lama, pola dijajah, pola kalah, kedagingan, sungut-sungut, tidak mau maju. Padahal Tuhan sudah buat mujizat, Tuhan sudah nyatakan perkara besar di depan mata terjadi, tapi mental kalah, mental budak tetap ada. Kita bisa belajar dari hal ini. Apa yang Pastor share akan jadi berkat bagi semua kita, dan dikuatkan bahwa isi kitab suci ini ya dan amin. Salah satu adalah nubuatan-nubuatannya tergenapi sampai hari ini, dan artinya suatu hari kelak kita nanti juga akan mengalami bagaimana apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan ini. Di rumah Bapa tersedia banyak tempat tinggal. Dan kita hari ini juga percaya bahwa dalam kehidupan masing-masing, gereja, pelayanan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, saudara, ada tiang awan, tiang api Tuhan yang menyertai aku, kamu sekalian, anak cucu kita. Amin buat firman Tuhan. Terus memberkati. Sekarang Pastor mau bawa pujian tadi, penyertaanmu sempurna, sambil saudara mempersiapkan diri yang mau didoakan air dan juga diberkati tubuh dan kesehatannya. Silakan saudara bisa juga ajak bergabung saudara-saudara yang saudara pikir bisa untuk didoakan atau bisa kita bantu mendoakan. Puji Tuhan.
Penyertaan Tuhan sungguh amat sempurna. Bangga banget menjadi milik Tuhan Yesus. Halo semuanya, wah makasih. Siapa yang terberkati nih? Saya juga yang beritakan, sampaikan, share, juga terberkati, imanku dikuatkan. Tuhan Yesus luar biasa. Jalannya tank. Hari ini pertama kali Pastor mau foto nih kenang-kenangan, ya. Ayo di Facebook sedikit lagi 5.000 orang. Ini sudah 4.923. Ayo di Facebook di share, diajak teman-teman yang lain. Nanti kalau 5.000, Pastor mau foto nih kenang-kenangan, langsung ya. Udah siap kamera ini. Ya, ayo saya mau tunggu 5.000 di Facebook ini. Mungkinkah terjadi hari ini 5.000 penonton di Facebook? Ayo, saya tunggu di Facebook, kita mau doa sama-sama. YouTube juga demikian, hampir 3.000. Wah, 5.000 saya foto dulu nih. Wah, puji Tuhan. Yeay, puji Tuhan, yeay. Di Facebook hari ini penontonnya ada 5.000. Ya semua lihat nih, oh hore. Penonton di Facebook ramai, bahkan sudah 5.200, puji Tuhan. Ayo, ayo. Wah, saya ingat betul Facebook ini memang awal-awal memang ini Facebook, baru YouTube, dan sekarang TikTok. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, wah ini penonton naik lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya saudara-saudara bukan hanya dapat berkat rohani, tapi kesembuhan dari Tuhan Yesus boleh menjadi bagian hidup saudara-saudara sekalian. Yeay, sudah foto. Puji Tuhan. Sekali lagi dah, sekali lagi. Lagi foto deh di suasana jarang, ini pertama kali saya foto. Ayo, (5.146). Yeay, puji Tuhan. Ya. Ya, makasih. Nanti TikTok juga tambah ramai ya. Ya, ini langsung 3 semuanya. Yeay. Ya sudah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Habis di foto langsung turun 49. Naik lagi 5.100. Ya sudah, saya senang, namanya penonton ini Tuhan berkati, Tuhan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, iya, baik kesaksian sangat terberkati. Saya senang, masih Tuhan percaya untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi semua kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendoakan, memberkati air minum yang sudah Bapak Ibu siapkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu pegang air minumnya yang kita akan memberkati. Saya hamba Tuhan membantu, mendoakan, memberkati. Karena doa itu adalah ucapan yang kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, air minum biasa ini ya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa minum dengan percaya ada kesembuhan ilahi,
Di tubuh mereka terjadi pemulihan, kesembuhan ilahi. Bagi pasien atau orang yang sedang koma, sakit radang infeksi, atau gangguan kesehatan apapun juga, kiranya lewat berkat air doa ini membawa pemulihan kesehatan di tubuh orang-orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum. Pastor coba kasih sedikit ini ya, sharing ya tentang aliran air ya. Itu pernah Pastor baca di dalam Injil Yohanes pasal 7. Ya, nanti di sini akan berdoa memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Kiranya jadi berkat pelayanan ini bagi saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 7, teringat ya, waktu saya tadi minum, teringat ayat-ayat ini, Pastor mau bacakan. Yohanes pasal 7, ayat yang ke 38. Puji Tuhan. Kiranya sharing ini bisa kita dapat rema. Yohanes pasal 7 ayat 38. Di sini Injil tertulis, barang siapa percaya kepadaku, kataku ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, air hidup ini tentu juga merupakan gambaran tentang Yesus Kristus. Bukan cuma air hidup, gambar Yesus Kristus juga roti hidup, pintu, jalan. Di sini katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepada dalam nama Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kiranya lewat pelayanan doa air setiap pagi ini menjadi berkat air hidup di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Waktu kita minum air biasa, kita doakan dalam nama Yesus, itu berarti kita percaya, maka akan mengalir aliran air hidup. Bisa saudara rasakan saat besok kembali kita berdoa dan minum air putih itu dengan doa dalam nama Tuhan Yesus, kita teguh atau orang lain teguh tapi dia percaya dengan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, maka dia akan merasakan ada aliran air yang hidup. Dia mengalir ke tempat-tempat yang sakit dan membawa pemulihan. Amin. Ini rema yang Pastor bacakan. Kiranya jadi berkat penguat buat kita.
Baik, sekarang Pastor mau memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, atau mungkin anakmu atau mama papa. Kalau mereka terbaring sakit, saudara-saudara juga sama-sama percaya diberi Tuhan kuasa, mendoakan, menumpangkan tangan. Sekarang saudara yang bisa angkat tangan, puji Tuhan, Pastor doakan. Yang tidak bisa angkat tangan, saudara-saudara tolong bantu Pastor Randy, tumpang tangan Bapak Ibu sekalian. Setiap tubuh yang sedang sakit saat ini, kami mendoakan aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka yang sedang sakit. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Be peace, be the spirit, be safe. In Jesus' name. Doa ini, doa yang membawa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kedamaian, dan keselamatan buat tubuh, jiwa, roh Anda sekalian yang kita doakan, atau yang Bapak Ibu tumpang tangan, atau saudara yang angkat tangan, yang percaya doa ini membawa kesehatan, pemulihan, kedamaian, dan keselamatan buat tubuh, jiwa, rohmu. Terima dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kasih Engkau curahkan, kami naikkan syukur hanya kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan hari ini, kami mendapatkan urapan doa, jamahanmu, dan jawaban doa. Masing-masing kita semua yang percaya bersama katakan, amin. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Tuhan, terima kasih Engkau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Segala perkara Tuhan Yesus hadir dan menjadi penolong yang setia dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Shalom semuanya, sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Terima kasih sudah bersama-sama kita dengar pujian, dengar firman Tuhan, dan juga doa bersama-sama. Saya percaya banget deh, hari ini pasti banyak yang mendapat lawatan kasih Tuhan dan juga pemulihan dan urapan dari Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi saudara-saudara sekalian. Oke, itu saja. Sola fide, hidup oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat.
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.